Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat, assalamualaikum. Salam sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, ini juga mungkin sudah ikut kemarin kita ketemu Pak Sufmi Dasko, lalu kemudian besok akan RDP. Tapi bagaimana kemudian mayoritas teman-teman legislasi menyikapi isu untuk legalitas ganja medis, khususnya golongan 1 ganja medis untuk urusan kesehatan di tanah air? Ya, saya kira ini menjadi perhatian kita bersama ya. Di satu sisi ada yang sangat membutuhkan terhadap ganja dari sisi medis di saat obat-obatan yang lain belum bisa optimal. Nah, sehingga secara medis memang sangat dibutuhkan. Namun demikian, kita juga harus hormati bahwa amanah rakyat, amanah undang-undang, penggunaan, peredaran, penanaman ganja itu dilarang. Nah, untuk itu saya kira sebagai sebatas untuk wacana, sebatas untuk didiskusi, saya kira menjadi satu hal yang sangat positif. Tetapi dengan kita sikapi dengan kehati-hatian. Dan saya ingatkan kita tidak boleh latah menyikapi soal ganja ini ya, mentang-mentang di negara lain, terutama tetangga di negara yang lain sudah begitu legal. Ingat, ganja itu mudaratnya sangat-sangat besar. Sudah begitu banyak yang menjadi korban terhadap penyalahgunaan ganja. Bahkan WHO juga menjadikan peringatan, sudah begitu banyak peringatan terhadap legalisasi ganja, banyak yang depresi dan bahkan membunuh diri, kan itu WHO ya. Untuk itu saya kira terhadap yang orang yang sangat membutuhkan, kita butuhkan diskusi kepada para ahlinya yang berkompeten, yaitu dari dunia kedokteran, kemudian psikologi. Jangan sampai kemudian ketika nanti akan ada kemungkinan potensi untuk dibuka untuk khusus medis, tetapi banyak yang penyalahgunaan ganja yang sudah dilarang saja saat ini. Sekali lagi, yang dilarang ganja saat ini aja penyalahgunaan sedemikian rupa, apalagi nanti legalisasi. Nah, untuk itu saya kira ini butuh kajian yang mendalam, penuh kehati-hatian. Betul kita simpati dan empati terhadap saudara kita yang sangat membutuhkan ganja medis, namun kita harus gunakan dengan asas kehati-hatian. Apalagi Pak Wakil Presiden juga sudah berkomentar di media melalui kemungkinan potensi untuk ganja medis ya. Tetapi pada prinsipnya kita setuju dalam rangka untuk asas kehati-hatian, namun tetap fungsi pengawasan dan kontrol kita libatkan kepolisian, ahli-ahli medis, ahli-ahli psikologi, begitu Mas Bayu saya kira. Iya, asas kehati-hatian. Pendengar kita ada Pak Samiun di Tarakan, kita coba dengar aspirasinya. Pak Samiun, silakan singkat Pak Samiun. Ya bagus, kalau saya sih itu undang-undang tetap undang-undang ya, tidak berlaku, ya, artinya tetap berlaku gitu. Jadi saya sarankan pada ibu tadi yang anaknya sakit itu minta bantuan aja ke pemerintah daerah atau DPR untuk berobat ke luar negeri. Tidak perlu merubah konteks undang-undang, begitu ya? Nggak usah, undang-undang tetap undang-undang dilarang. Baik, Pak Samiun. Terima kasih ya Pak Samiun. Nah gitu. Terima kasih Pak Samiun di Tarakan. Mungkin kalau konteks untuk merubah undang-undang ataupun juga untuk pengecualian di dalamnya, tapi gimana skemanya yang dipikirkan oleh teman-teman legislasi Pak Rahmat? Ya, ini sebagai sebuah wacana, tetapi tetap harga mati saat ini, apapun penggunaan ganja tidak diizinkan untuk peredaran penggunaan yang lain. Itu dulu, itu adalah amanah rakyat, amanah undang-undang yang harus kita hormati. Namun demikian, dengan adanya seperti ini, kalau berobat ke luar negeri kan ya rakyat kecil yang tidak memungkinkan gitu ya. Begitu banyak yang membutuhkan sehingga tidak memungkinkan. Nah, untuk itu saya kira wacana untuk dibuka itu boleh-boleh saja. Namanya juga wacana sebagai sebuah negara demokrasi, undang-undang tidak tidak ada anti untuk dirubah, untuk diperbaiki, tetapi dengan catatan tadi asas kehati-hatian. Karena sampai detik ini, saat ini amanah rakyat, undang-undang tidak diizinkan penggunaan ganja apapun itu. Nah, untuk itu saya kira untuk menuju ke arah sana masih proses panjang ya, butuh merubah undang-undang. Sebelum merubah undang-undang kan harus ada diskusi yang mendalam antara dunia kedokteran, psikologi. Kenapa harus dilibatkan psikologi? Penggunaan ganja kalau terjadi penyalahgunaan kan juga berakibat kepada dampak kepada proses depresi yang banyak. Kemudian halusinasi yang begitu yang kita khawatirkan. Nah, ini harus kita wanti-wanti ya. Kalau toh pada akhirnya itu diizinkan, asas fungsi kontrol, fungsi pengawasan hanya untuk sekali lagi hanya untuk ganja medis. Jangan sampai kita tereuforia dari luar negeri karena ganja itu nilai ekonominya sangat-sangat tinggi. Saya khawatir kalau diizinkan, dan saya yakin tidak. Saya akan tolak kalau seandainya ada diizinkan untuk menanam ganja karena nilainya sangat tinggi, ekonomi sangat tinggi sehingga petani akan berubah menjadi nanam ganja. Nah, itu akan berbahaya. Sehingga harus asas kehati-hatian, harus kita kawal bersama semua stakeholder, LSM, masyarakat, kemudian para pihak harus ikut
berkontribusi memikirkan bagaimana solusi bagi saudara kita, rakyat kita yang sangat membutuhkan dari sisi ganja medis, meskipun saat ini tidak diizinkan begitu. Iya, Pak Rahmat, kalau disebutnya asas kehati-hatian berarti besar arahnya ini akan kemudian dilegalkan dengan catatan tertentu, ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan untuk kebutuhan medis agar kemudian tidak disalahgunakan. Arahnya akan ke situ mungkin, Pak Rahmat? Saya belum bicara ke arah ke situ, kan kita juga harus minta pendapat dari para ahli ya. Boleh, jangan satu orang atau satu orang ibu yang membutuhkan ganja sampai viral, membutuhkan brand banyak orang, tetapi kita harus libatkan para tokoh-tokoh ya dari dunia kedokteran. Berapa besar, apakah ada obat di luar ganja yang sudah ditemukan? Kalau ternyata obat di luar ganja itu bisa menyembuhkan, kemudian bisa menjadi pengganti ganja medis, mengapa tidak? Mengapa harus kita paksakan dengan ganja medis? Makanya itu sebelum wacana ke sini kita libatkan para tokoh, terutama dunia kedokteran, kemudian dari ahli-ahli psikologi maupun ahli hukum, kita libatkan bersama. Jangan-jangan nanti, sekali lagi, jangan-jangan ganja medis itu ada juga di luar ganja medis yang khasiatnya juga tidak kalah baiknya dengan ganja medis gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau ternyata di luar ganja medis ada, kenapa harus kita menggunakan ganja medis? Tetapi kalau memang kita dengarkan dari kedokteran tidak ada ganja di luar medis untuk obat penyakit tertentu, saya kira ya mengapa tidak, itu sebagai wacana. Jadi saya kira kita masih jauh untuk menentukan apakah itu diizinkan atau tidak. Kita harus butuh pemikiran secara komprehensif dari semua pihak sehingga kita bisa tidak salah langkah ketika memutuskan. Karena begitu sudah dilegalkan dari sisi medis, potensi untuk ditumpangi, potensi untuk disalahgunakan itu pasti akan ada. Nah, itu kita harus, dilarang saja masih banyak yang menyalahgunakan. Gitu loh. Ini yang harus hati-hatian. Banyak generasi muda kita yang terdampak dan menjadi kemunduran kalau memang terjadi tidak kehati-hatian gitu. Bukan tidak setuju dan masih proses panjang untuk mengarah sana, kita juga harus mendengarkan semua pihak begitu. Mendengarkan semua pihak, kajian mendalam. Sekarang saja sudah jelas-jelas pelarangannya, kapasitas lapas sudah sangat over begitu ya, apalagi masalah narkotika. Dalam hal ini agar untuk publik mengetahui bersama apa yang ingin disampaikan Pak Rahmat, agar memang simpatik, empati itu wajar begitu ya sisi manusianya, tetapi kita perlu pahami bersama ini butuh kajian mendalam. Silakan apa yang ingin disampaikan. Ya, saya kira kita tidak boleh latah terhadap dunia luar, tidak boleh latah negara tetangga yang euforia makan ganja, menghisap ganja sudah dilegalkan. Saya ingatkan bahwa ganja sangat berbahaya. Ada manfaatnya, iya, ganja itu dari sisi medis, tetapi mudaratnya jauh lebih tinggi daripada manfaatnya. Untuk itu terhadap ini saya minta kepada ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli medis yang lain, kemudian ahli-ahli psikiater, psikologi, duduklah bersama apa solusinya terhadap orang yang sangat membutuhkan ganja medis ini. Kalau ternyata sudah tidak ada jalan, saya kira juga dibuka opsi untuk kita diskusi bersama. Nah, untuk itu kepada semua warga, kita tidak perlu euforia, kita tetap harus taati undang-undang, amanah kita bersama nama rakyat. Sampai saat ini ganja masih tetap dilarang, penanaman, peredaran, dan distribusi tetap dilarang. Untuk itu jangan coba-coba orang yang LSM maupun yang lain menunggangi isu ini untuk melegalkan ganja secara keseluruhan. Untuk itu harus kita lawan. Kita harus selamatkan generasi muda kita dari narkoba. Karena hari ini ada per ratusan, per menit ada yang meninggal. Bahkan ini menjadi perhatian bersama karena penyalahgunaan narkoba. Nah, terhadap orang yang sangat membutuhkan, warga kita yang membutuhkan ganja medis, ya kita mohon bersabar untuk menunggu dari jawaban dari hasil diskusi para semua pihak yang berkompeten begitu, Mas Rudi. Baik, kita nantikan bersama seperti apa hasilnya. Pak Rahmat, terima kasih sudah bersama Pro 3 LNI. Baik, sama-sama, salam sehat Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.